Assalamualaikum teman-teman. Mungkin saya adalah salah satu orang yang kurang sepakat dengan adanya guru SD gitu. Kenapa sih harus dibedakan guru SD? Padahal ngajarin anak SD itu juga nggak semudah itu. Bahkan bangunan dari ilmu pengetahuan itu dimulai sejak tingkat dasar, sejak sekolah dasar. Kalau sekolah dasar aja konsepnya itu udah keliru, udah misunderstanding. Pada umumnya di jenjang berikutnya di SMP maupun di SMA, miskonsepsi atau misunderstanding itu tadi akan terus berlanjut sampai ada orang yang betul-betul memahamkannya gitu. Dan saya juga sepakat kalau spesialisasi itu penting untuk dipromosikan sejak dini. Ya kenapa? Karena proses belajar itu bertahap ya. Selain secara psikologi juga dalam ilmu pengetahuan juga ada jenjangnya kan. Jadi tidak mungkin anak itu tiba-tiba diajarkan tentang perkalian sebelum dia mengenal konsep tentang penjumlahan. Tidak mungkin anak itu langsung diajarkan tentang pembagian sebelum mereka mengenal tentang pengurangan seperti itu. Dan mungkin semua orang bisa ngajari anak untuk belajar penjumlahan, belajar tentang pengurangan, perkalian dan sebagainya, bisa ngajarin, tetapi apakah itu sudah sesuai tahapannya? Apakah secara psikologi mereka juga udah siap menerimanya? Kan begitu. Makanya jurusan pendidikan itu penting gitu. Jadi bukan sekedar kita nyampaikan materi nih, bukan seperti itu. Jadi kita ngajarkan, jadi guru mengajarkan misalkan tentang matematika atau fisika, itu bukan berarti kita menginginkan bahwa semua anak yang kita didik itu menjadi ahli matematika atau menjadi matematikawan. Tidak seperti itu. Tetapi gimana kita itu bisa membantu mereka untuk membangun metode berpikir yang benar gitu tentang matematika. Gimana sih caranya kalau dalam ilmu matematika kita mengidentifikasi masalah itu seperti apa? Gimana kita bisa menyelesaikan masalah secara matematik itu gimana, dan cara kita mengevaluasi secara matematik itu gimana. Jadi input akhir dari proses belajar itu yang metode berpikir yang benar itu tadi. Nah kalau misalkan gurunya atau pelatihnya itu tidak paham itu dari awal, ya takutnya nih jadinya miskonsepsi itu tadi atau misunderstanding itu tadi. Dan mungkin kalian semua juga pernah gitu ya menemui misalkan guru ngajar tentang vektor misalkan ya, ngajar tentang vektor. Oke, anak-anak ini materi vektor seperti ini. Kemudian banyak anak yang bingung. Itu kan sangat sangat mungkin ya, bahkan dalam satu kelas itu mungkin anak-anak yang paham tentang satu mata pelajaran, apalagi dalam kelompok besar yang satu kelasnya itu lebih dari 30 siswa. Aduh, sangat sangat tidak kondusif ya kan. Mungkin hanya 20% aja yang paham materi yang diajarkan guru, misalkan tentang belajar vektor itu tadi. Apakah anak-anak itu sudah paham tentang aturan sinus dan kosinus gitu? Kalaupun anak-anak itu belum paham, apalagi mereka sebagian besar mengatakan tidak paham, ya guru itu harus mengajarkan sinus dan kosinus dulu, meskipun itu guru fisika. Tetapi kan memang bangunan dari fisika itu sebelum vektor harus paham aturan sinus dan kosinus. Makanya yang harus, kalau belum paham ya sudah diajarkan dulu tentang sinus dan kosinus, baru kemudian melangkah ke vektor begitu. Jadi kita tuh guru tuh nggak boleh ngajarkan anak materi yang lebih tinggi sebelum anak itu paham materi dasarnya itu seperti apa. Itu sih. Jadi menurut saya emang spesialisasi itu wajib kita promosikan sejak dini. Oke lah, mungkin kalau sekarang yang ada guru SD, guru SD, tetapi harus juga didampingi dengan guru yang khusus, guru mata pelajaran gitu. Misalkan guru bahasa, guru matematika juga didampingi dengan matematika, misalkan IPA juga didampingi dengan guru IPA gitu kan, atau fisika, biologi dan lain sebagainya. Karena setiap ilmu pengetahuan tuh punya kerangka sendiri gitu. Tetapi sih memang hasil dari pembelajaran itu ya tetap metode berpikir yang benar, sehingga
anak itu bisa merangkai, oh gini caranya mengidentifikasi masalah, oh gini caranya menyelesaikan masalah, kalau ada problem seperti ini begini cara mengevaluasinya, kan begitu. Itu sih, semoga bermanfaat.